Kita lanjutkan dengan part kedua mengenai yoni. Sengaja saya bahas juga di sini karena ada perbedaan antara tameni dan yoni. Nah, yoni di sini digunakan untuk menunjukkan upaya mencapai satu tujuan. Dan tujuan itu diletakkan di depan kalimat, di anak kalimat. Dan upaya untuk mewujudkan tujuan itu dinyatakan di bagian belakang. Nah, kemudian verba di depan yoni itu merupakan verba tidak bermaksud, ya, atau verba yang dilakukan tidak bertujuan, seperti verba intransitif yang tidak dilakukan pelaku, verba potensial dan bentuk nai. Kemudian verba bentuk potensial dan bentuk nai menunjukkan keadaan pelaku, bukan kehendak pelaku. Nah, jadi di sini artinya yoni di sini memiliki makna supaya. Contoh di sini kita lihat. Ada verba ya, diawali dengan contoh adalah verba Nihon ni ikeru yo ni doryoku shimasu. Di sini ada anak kalimat dan pokok kalimat. Nah, di anak kalimatnya inilah yoni diletakkan. Kita lihat di situ ada verba intransitif bentuk kamus, penyambungnya dan anak kalimatnya. Nah, di sini di anak kalimat inilah yang mempunyai yoni ini yang mempunyai tujuan. Kemudian upaya untuk mewujudkannya ada di pokok kalimat. Jadi saya berusaha supaya bisa ke Jepang. Situ kelihatan supaya. Kemudian nyugaku shiken ni gokaku dekiru yo ni mainichi benkyou shimasu. Di sini ada dua. Bagaimana kata penyambungnya itu adalah verba potensial, ya, verba potensial, kemampuan. Ada di sini tadi ada verba intransitif karena verba potensial ada kemampuan. Berada di anak kalimat yang artinya adalah tujuan di anak kalimat. Kemudian upayanya mewujudkan itu adalah di kalimat pokok. Setiap hari belajar supaya bisa lulus. Dan yang ketiga, kalau belum mengerti juga, saya berikan contoh yang ketiga untuk verba byoki ni naranai yo ni taksang tabemasu. Di sini kata penyambung negatifnya bentuk kamus juga, ya, bentuk biasa dari bentuk negatifnya. Tujuannya, jadi saya makan banyak supaya tidak sakit. Itu untuk verbanya. Nah, sekarang coba kita lihat apa sih perbedaan yoni dan tameni. Nah, kalau tameni itu lebih fokus ke tujuan dan cara untuk mencapai tujuan secara langsung. Sementara yoni fokusnya ke upaya untuk mencapai keadaan yang diinginkan pelaku secara bertahap dan tidak langsung. Kemudian kalau tameni, verba yang bermakna maksud yang berdasarkan kehendak atau maksud pelaku dengan sengaja, seperti verba transitif dan intransitif yang dilakukan pelaku. Dan kalau di yoni, verba yang bermakna verba tidak bermaksud, verba yang dilakukan dengan suatu sengaja atau tidak maksud, seperti verba intransitif yang tidak dilakukan pelaku, terbentuk potensial bentuk nai. Nah, kita lihat di sini mungkin dalam penjelasan kurang jelas. Saya berikan contoh di bawah ini bedanya kalimat dengan tameni dengan yoni. Byoki o naosu tameni kusuri o nomimashita. Saya minum obat untuk menyembuhkan penyakit. Ya, Anda lihat di sini anak kalimatnya naosu tameni. Kemudian kalau yoni, byoki ga naoru yoni mainichi kusuri o nondeimasu. Setiap hari saya minum obat supaya penyakitnya sembuh. Nah, di situ ya. Di sini tameni menggunakan partikel o, di sini yoni menggunakan partikel ga. Oke. Kemudian perbedaan yang keduanya adalah subjek dalam kalimat, subjek dalam anak kalimat dan pokok kalimat sama kalau tameni. Tetapi kalau yoni, subjek dalam anak kalimat dan pokok kalimat itu berbeda. Kodomo kagen ni sodatsu yo ni oya wa gambatte imasu. Di situ kan subjeknya kodomo, oya berbeda, ya. Orang tua berusaha sekuat mungkin supaya anaknya bertumbuh dengan sehat. Kirena hanaga sakuyo ni mainichi michiyo yatte imasu. Setiap hari saya menyiram bunga supaya cantik mekarnya. Oke. Ya, baiklah, setelah kita belajar, saya membahas mengenai tameni,
yoni. Nah, di sini kita juga akan membahas case kinesi mengenai noni padahal ya. Noni ini digunakan ketika kenyataan yang dijelaskan pada kalimat kedua atau kalimat pokok bertentangan dengan dugaan yang diharapkan oleh penutur berdasarkan fakta yang dinyatakan pada kalimat pertama. Jadi bertentangan di antara kalimat kedua, anak kalimat dengan pokok kalimat. Dan noni kebanyakan ekspresinya menunjukkan perasaan kecewa, kaget atau tidak puas. Nah, noni sendiri memiliki makna padahal. Kita lihat bagaimana sebelum membuat contoh kalimat. Nah, dimulai dulu dengan pembentukan verba dalam anak kalimat di depan noni. Berarti anak kalimat ya di kalimat pertama. Jadi selalu dimulai dari verba. Kan dimulai dengan verba kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan juga untuk noni ini bisa digunakan dengan adjektiva i, na, ataupun nomina. Nah, kalau untuk verbanya, perubahannya untuk verba kelompok 1 itu dimulai dari bentuk dasar. Saya ambil contoh di sini yomu, yomanai, bentuk lampaunya yonda, yomanakata. Jadi semua bentuk biasa ya. Kemudian kalau verba 2 dimulai dari bentuk dasar, bentuk negatif, bentuk lampau, bentuk lampau, negatif lampau dengan bentuk biasa juga. Begitu juga dengan adjektiva, nah bentuknya dasar, negatif, lampau dengan negatif lampau. Nah, kemudian semua perubahan ini pembentukannya ditambahkan dengan noni yang ada di anak kalimat. Oke ya, Anda semua berlatih dengan membuat pembentukan verba dari kelompok 1, kelompok 2, adjektiva i, dan na dengan nomina. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana noni itu bergabung dalam verba. Contoh di sini kita lihat dengan contoh kalimat watashi to kekkon o yakusoku shita noni kanojo wa hoka no hito to kekkon shimaimashita. Di sini ada anak kalimat, pokok kalimat. Nah, noni tadi diletakkan di anak kalimat. Di sini kita lihat ada yakusoku shita adalah sebagai verba bentuk lampau. Nah, di sini digunakan verba bentuk lampau biasa. Di sini bertentangan dengan kalimat pokok. Jadi, anak kalimatnya bertentangan dengan kalimat pokok. Jadi dugaan yang diharapkan kenyataan itu bertentangan. Di sini dia sudah menikah dengan orang lain padahal dia sudah berjanji mau menikah dengan saya sebelumnya. Nah, di sini ada pertentangannya. Kemudian kita lihat lagi di contoh kalimat kedua, Indonesia ni sundeiru noni Indonesia go hanashita koto ga arimasen. Di sini juga ada pertentangan, dia tinggal di Indonesia, tetapi dia tidak pernah berbicara bahasa Indonesia. Jadi saya tidak pernah berbicara bahasa Indonesia padahal saya tinggal di Indonesia. Ini adalah contoh pertentangan dengan menggunakan noni. Oke, kemudian bagaimana dengan verbanya? Kino wa suzushikatta noni kyou wa totemo atsui desu. Ada di sini kita lihat adjektiva i bentuk lampau, bentuk biasa, dan bertentangan anak kalimat. Jadi dugaannya, kenyataannya berbeda. Hari ini panas sekali padahal kemarin sejuk. Ya, ini adalah pertentangan. Itu digunakan noni. Kemudian adjektiva na juga sukina noni, kalau na keyoshi na yang digunakan ditambahkan langsung dengan noni sukito iemasen. Jadi dugaan yang diharapkan dengan kenyataan, tidak bisa mengatakan suka padahal saya menyukainya. Nah, yang terakhir contoh nomina. Kalau nomina juga sama dengan adjektiva na, menambahkan na setelah nomina. Yang bertentangan juga ya, ada maksud, ada fungsi yang bermakna pertentangan. Dugaan yang diharapkan dan kenyataan berbeda. Saya pergi ke sekolah pada hari Minggu. Ichiyoubi na no ni gakko ni ikimashita. Nah, itu tadi noni sebagai padahal ya, yang punya makna padahal. Kemudian selain memiliki makna padahal, noni juga memiliki makna untuk.
digunakan untuk menunjukkan kegunaan atau cara penggunaan. Memiliki arti, memiliki kegunaan. Praktis digunakan. Ya, di sini kita lihat ada verba adjektiva bentuk kamus noni dengan menunjukkan kegunaan kepraktisan. Skaimas, dendrides, ada pasti di belakangnya. Kalau untuk kepraktisan ini pasti verba di belakang setelah noni itu menggunakan bentuk-bentuk verba yang menyatakan kepraktisan. Ada skaimas, dendrides, itsiodes, yakunitachimas, ides, kagarimas. Contohnya, kono empitsu wa kanji o kaku no ni benri desu. Di sini verba bentuk kamus. Di belakangnya adalah verba bentuk praktis. Jadi praktis digunakan. Pensil ini praktis untuk menulis kanji. Gakko e iku no ni jitensha o skaimasu. Jadi ini ada yang menggunakan verba yang digunakan adalah bentuknya yang praktis dan praktisnya verbanya. Saya menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai noni. Noni yang menyatakan padahal atau noni yang menyatakan untuk atau kepraktisan dalam membuat melakukan sesuatu. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Ja, kore de jugyo wa owaritai to omoimasu. Mata tsugi no jugyo issho ni ganbarimashou. Sayonara.